hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali melalui program yang sama, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter melalui media film. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Di Kota Kupang ini adalah acara yang kedua setelah 1 tahun kemarin persis di bulan yang sama, di bulan Januari kita sudah tayangkan film PPK yang berjudul Jo Sahabat Sejati waktu itu, dan sekarang adalah film yang berjudul Tegar. Ini selaras dengan lahirnya Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi tematiknya adalah untuk film ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak Indonesia, khususnya di anak-anak atau pelajar yang ada di Kota Kupang ini. Tentunya mudah-mudahan film Tegar ini bisa memberikan satu harapan besar untuk kebaikan perilaku bagi anak-anak Indonesia, karena film ini menceritakan tentang anak disabilitas yang luar biasa sambutannya. Dan untuk diketahui, film ini juga mendapatkan penghargaan di 7 negara, baik itu dari Iran, Jepang, Chicago, Amerika, dari Swiss, dari mana lagi, pokoknya 7 negara itu, dan mendapatkan penghargaannya juga bukan main-main, adalah film dunia, film anak-anak kategori tingkat internasional gitu ya, sebagai film terbaik itu film Tegar ini. Dan ini diproduksi oleh anak-anak Indonesia, dan pengaruhnya adalah luar biasa, karena yang menilai misalnya adalah di Chicago itu yang menilai film ini sehingga mendapatkan kategori terbaik itu adalah justru penilainya, tim jurinya itu adalah anak-anak. Ini salah satu hal yang luar biasa bagi film Tegar ini. Baik, untuk merefreshing kembali Bapak Ibu semuanya, marilah kita dengarkan video tayangan sosialisasi tentang penguatan pendidikan karakter melalui media film berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Silakan operator.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak Indonesia, anakku yang hebat-hebat di seluruh tanah air Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat, sejahtera, maju, Indonesia maju. Halo juga buat para guru, para kepala sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Terimalah salam kami. Marilah kita perilaku kekerasan seksual. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Pemerintah pusat, peraturan Presiden nomor 8 maupun olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian daripada gerakan nasional tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik dan dalam rangka menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, di tahun 2045 Indonesia, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa negara yang maju, negara yang bahagia, negara yang sejahtera, seperti contohnya adalah Finlandia, Jepang misalnya, bukanlah negara yang mengedepankan semata kecerdasannya, tetapi dia mengedepankan tentang akar budaya bangsanya, yaitu dengan karakter yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita pesan moral, terutama adalah menyangkut 5 karakter utama yang ada di dalam PPK. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, dalam rangka menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, pada jalur pendidikan formal, sebagaimana dimaksud, dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, pada pasal 8 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, bahwa kegiatan penguatan pendidikan karakter melalui media film termasuk kegiatan yang sifatnya merupakan kegiatan co-kurikuler, yaitu sifatnya adalah merupakan pengayaan dari beberapa bidang studi, baik itu adalah bidang studi Bahasa Indonesia, bidang studi PPKN, pendidikan agama, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, selepas acara hari ini, penyelenggaraan sosialisasi penguatan pendidikan karakter yang diikuti oleh para kepala sekolah SD, SMP maupun bahkan TK, diharapkan para kepala sekolah menghimbau siswanya untuk menonton film penguatan pendidikan karakter dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur pada pasal 15 Perpres nomor 87 2017, yaitu juga bisa dari masyarakat dalam pengertian bisa bersumber dari dana orang tua. Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak Indonesia untuk memberikan bekal pendidikan karakter harus melalui media film? Kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya bahwa ada 3 F, yaitu food, fashion, dan film yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam hal film yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak Indonesia, tingkah laku anak Indonesia, bahkan peradaban manusia, kita berikan satu contoh adalah ketika anak-anak kita suka dan sering menonton film Upin Ipin, kita ketahui bahwa ketika masuk 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, pasti anak-anak Indonesia sudah bisa menirukan dialek Malaysia seperti contoh film Upin Ipin itu. Bukan sebab itu, Pak. Dan bahkan film bisa merubah image dunia. Ketika Amerika perang lawan Vietnam, fakta sejarahnya Amerika kalah. Tetapi Amerika sebagai negara produsen film yang paling besar, dia ciptakan film Rambo untuk bisa merubah image dunia seolah-olah Amerika lah yang menang. Sebagai penutup, kami mengajak dan menghimbau
kepada seluruh guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan semua stakeholder di bidang pendidikan untuk mengajak dan menghimbau para siswanya menonton film penguatan pendidikan karakter yang mempunyai unsur atau nilai-nilai tentang 5 karakter utama. Yang pertama adalah religiositas, yang kedua adalah integritas, ketiga kemandirian, keempat nasionalis, dan yang kelima gotong royong. Kita wujudkan anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, ceria, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh film ini untuk penguatan mereka di NTB karena mereka jujur ada saat ini down untuk penguatan dan butuh motivator yang luar biasa. Satu film pendidikan karakter yang sangat bagus. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk melakukan film ini ya. Jadi kami bisa keluarkan ke anak-anak dan lebih bagus juga kalau anak-anak nonton film tersebut karena banyak hal yang bisa dipelajari. Saya optimis sekali melalui film, media film, kita bisa membangun karakter bangsa yang lebih kuat. Terima kasih. Betul-betul luar biasa nih film ini menginspirasi saya pribadi sih selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, khususnya di pendidikan karakter, biar kita saling kasih. Kita yang bisa sempurna aja nggak bisa mandiri. Yang belum sempurna aja udah mandiri banget. Dan tentu film ini sangat menginspirasi. Jadi pertama kalau saya dikatakan tentang film ini, itu film ini itu sangat bagus buat anak-anak. Tadi sepanjang menonton film ini sepertinya banyak yang serap-serut ibu. Iya, tadi sebenarnya sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Dirjen. Filmnya memang syarat dengan nilai karakter, dan ini sebenarnya juga sejalan juga Pak dengan mandat yang diberikan kepada kami di Pusat Penguatan Karakter. Tidak hanya tentang pencegahan kekerasan, tapi juga bagaimana menciptakan iklim yang inklusif, gitu ya. Oleh Menko waktu itu adalah Ibu Puan Maharani, dan termasuk inisiatornya adalah dari lulusan Universitas Negeri Nusa Cendana dari Undana. Siapa itu? Saya sendiri. Bapak saya pernah bertugas jadi ini yang memotivasi saya untuk hadir langsung ke Kupang, karena biasanya kita ini yang bertugas dari Jakarta itu dibagi-bagi karena tidak semua kita bisa datang ke semua kota. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, secara dipersilakan Pak. Bisa kasih pecah ini ruangan, Bu? Iya, makanya dia pun peredam itu kita kasih pecah saja. Baik, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam cerdas. Baik, yang saya hormati Pak Bagus dan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menggagas untuk nonton bareng film Tegar pada hari ini. Teman-teman dari MK2S, K3S, dan seluruh kepala sekolah yang hadir, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, Dinas Pendidikan dan semua kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Pak Bagus dan kawan-kawan yang datang untuk menginformasikan kepada kita semua bahwa karakter bangsa ini memang penting. Pak Bagus, saya baru pulang dari Jepang
bulan September ya, tahun 2024. Betul bahwa mereka itu karakternya 50 tahun yang lalu itu sama dengan kita. Ya, tapi sekarang mereka sudah sangat cepat. Salah satu yang karakter yang mereka kembangkan itu adalah anak-anak di sana itu mandiri. Anak mulai SD mereka belajar sendiri. Kemudian karakter yang terpenting juga adalah soal kebersihan. Jadi kebersihan di sana itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi budaya. Kita di sini belum. Makanya mulai 1-2 minggu lalu saya sudah kembali jalan ke sekolah-sekolah Pak Bagus untuk menghimbau kepada semua kepala sekolah guru, satu disiplin, kemudian yang kedua soal karakter. Jadi film ini saya belum nonton juga, tetapi ceritanya bahwa ini anak yang disabilitas, ya, ini Tegar, disabilitas, tetapi anak ini punya semangat yang luar biasa untuk bisa mandiri. Bahkan tadi kalau cerita dari anak-anak yang sudah nonton itu, ada yang menangis karena Tegar ini disabilitas tetapi bisa lakukan bahkan melebihi anak-anak yang normal. Nah, kita akan menonton semua, pasti kita semua punya kesan-kesan tersendiri. Tapi yang di belakang-belakang, saya minta tolong yang sampai setel memang di belakang, terus kemudian pas film mulai, kita juga mulai tidur. Karena kelihatan tempat ini, saya juga termasuk tukang tidur, jadi Pak Bagus nanti kontrol saya, jangan sampai saya omong kawan-kawan yang lain di belakang tidur, bahkan di muka kan tidak bisa dilihat juga. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bagus dan kawan-kawan menghadirkan film ini, tetapi dalam surat-surat itu yang dibagikan, tolong dibaca ya, bahwa ada keinginan kalau bisa kepala-kepala sekolah ini sebagai media untuk bisa menyampaikan kepada siswa-siswa dan komunikasi dengan koordinatornya, nanti ditanya koordinatornya siapa, itu bisa kita kumpul ya, kumpul siapa berapa banyak dari SDA, SDB, SDC. Ini Pak, ini dia punya berapa ya? Kursinya berapa banyak? 243. Nah itu bisa, ada yang bisa, kalau SD Liliba mungkin bisa 3 kali, 4 kali. Oh, ada studio Pak. Jadi itu bisa nanti dikomunikasikan berapa harganya, nanti dibeli tiketnya, terus dikomunikasikan dengan pihak Lipo. Itu bisa dinonton, anak-anak bisa nonton ya. Nah kita harapkan memang kalau bisa anak-anak nonton ini supaya mereka juga punya kesan yang sama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika pulang ya, daripada mereka umur-umur anak-anak SD SMP sudah nonton film cinta-cinta. Kita akan nonton film ini dan oleh karena itu saya membuka nonton bareng film Tegar pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Saya membuka ya. Saya membuka nonton bareng film Tegar pada hari ini dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Dan tadi ada sedikit peringatan dari Pak Kadis, jangan sampai tidur. Dan saya pastikan bakalan tidak tidur. Artinya kalau nonton gitu kan ya, karena larut dengan jalan cerita. Sudah siapkah dengan sapu tangan? Tisu mungkin, kalau yang belum bawa tisu sapu tangan, mungkin kita bantu gitu kan ya. Yang jelas bahwa film ini menginspirasi kita semua, mudah-mudahan ini ada manfaat
besar bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih Pak Kadis dan rombongan semuanya. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD Kabupaten Sempeng. Terima kasih pula kepada Bapak Ketua K3S, Ketua MKKS, semuanya. Dan marilah kita menonton acara ini dengan hikmat. Dan dari saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Operator, sudah siapkah? Pak Kadis mungkin rombongan boleh mengambil tempat. Lebih nyaman mungkin. Akhirnya terlalu. Sedikit film Tegar hari ini, Ibu. Tegar memang film yang sangat menyentuh dan sangat inspirasi. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang cacat seperti Tegar itu sangat membangun, sangat menyentuh pendidikan dari segi karakter mungkin akan ada semacam film ini menjadi kontribusi anak-anak ke depan ke sekolah. Ya, ketika kami tadi sementara menonton itu terinspirasi juga untuk kalau mungkin dengan penyelenggara kami akan kerjasama seperti yang tahun kemarin Jo itu kita guru lempeng ada wawancara kok. Ya, kita rindu untuk bawa anak-anak itu karena ini nilai karakternya sangat kuat sekali. Harapan Ibu ke depan dalam hubungan dengan kurikulum kita ke depan. Harapan ke depan film-film karakter seperti ini perlu ditingkatkan lagi, lebih banyak lagi. Anak-anak itu harus dibawa keluar, misalnya dibawa ke sini aja anak-anak itu sudah membuat karakter mereka semakin kuat. Harus direncanakan dengan baik juga termasuk penganggarannya begitu, Bu. Ya. Penyelenggaranya dan sekolah pihak sekolah juga dengan untuk kerjasamanya lebih kepada dinas sendiri, kepada dinas yang memfasilitasi. Ya, dinas punya programnya kan memang sudah Bapak kita hadir juga dianjurkan oleh dinas. Dan apresiasi baik untuk dinas. Sangat apresiasi. Pak Ketua, Pak Kadis dan semua. Ibu kepala sekolah di mana, Bu? Masih satu. Kalau Ibu sendiri? Oke, Ibu sendiri. Ibu dari SD Negeri 2 Fontaine. Semoga ibu-ibu semakin hebat dan film ini menginspirasi kita semua. Ya, selamat pagi, Bu. Terkait hari ini film Tegar, dinas sendiri, Dinas Pendidikan Kota menyelenggarakan kegiatan hari. Apa yang Ibu rasakan dan pesan-pesan Ibu dengan film ini? Ya, pertama saya mengapresiasi ya untuk kerjasama dinas dengan kementerian dalam hal penyelenggaraan nonton bareng pendidikan film berkaitan dengan pendidikan karakter ini. Saya begitu terharu dan bangga dan terutama menginspirasi saya sebagai seorang pemimpin yang status saya juga sosok sebagai orang tua, ibu, ya, pemimpin juga di sekolah, di mana kita harus menghargai perbedaan, ya. Tuhan menciptakan semua manusia unik, ya, dengan kekurangan kelebihannya masing-masing. Ternyata dari Tegar ini kita harus belajar bahwa dengan keterbatasannya saja, iya, Tuhan memampukan dia untuk dia bisa mandiri, berjuang, ya, bisa menerima keadaannya dan dia mau semangat untuk belajar. Nah, ini bagus sekali. Saya akan pulang ke sekolah mensosialisasikan kepada guru-guru, ya, dan juga terutama kepada siswa, karena cerita ini sangat bagus juga untuk siswa, sehingga nanti saya ajak mereka untuk bisa nonton film ini dan mengambil pengalaman, mengambil pelajaran yang bermakna dan bermanfaat ini untuk masa depan mereka. 1-2 pesan untuk anak-anak kita, Bu. Iya, oke, pesan untuk anak-anak, lihatlah kepada Tegar, ya. Nanti jika kalian sudah menonton film karakter tentang Tegar ini luar biasa. Ibu bangga, ibu terharu, ibu sangat bersyukur, ya, bahwa Tuhan menciptakan walaupun ada manusia seperti Tegar, tetapi dia mau berjuang untuk hidupnya. Dia semangatnya belajarnya luar biasa, ya, sampai dia minta hadiah ulang tahunnya itu hanya untuk sekolah. Dan itu luar biasa, apalagi anak-anak yang dimana Tuhan memberikan kesempurnaan, ya, ada anggota tubuh yang lengkap. Oleh sebab itu ayo anak-anak dengan film ini menghargai, mensyukuri
setiap apa yang Tuhan berikan, terutama talenta bakat yang Tuhan beri untuk kalian punya masa depan yang luar biasa. Makasih Bu. Nama lengkap siapa Bu? Nama lengkap saya Yunita Fiona Ai SPD, Kepala SD Negeri Batu Plat 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk film yang luar biasa ini. Saya sampai nangis-nangis terus-terus. Terima kasih sukses Bu sukses bersama juga, tugas-tugasnya ya. Iya, terima kasih. Shalom Ibu. Salam. Selamat siang Bapak. Oh, saya Bagus Haryanto. Ya, Pak Bagus Haryanto. Hari ini film Tegar disosialisasikan khusus ke seluruh Dinas P&K Kota Kupang bersama Pak Kadis dan jajarannya. Sebuah apresiasi dari guru-guru bahwa ini sangat menginspirasi bagaimana anak-anak itu begitu berharga dalam dunia pendidikan. Mungkin sedikit Bapak gambarkan terkait dengan kegiatan lembaga yang Bapak pimpin sekaligus yang ada di Kota Kupang. Ya baik, ini adalah program nasional ya, berdasarkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, program PPK ini melalui media film yang kali ini adalah judul filmnya adalah Tegar. Itu adalah selaras dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Itu maka ditampilkan seorang Tegar, anak disabilitas. Ini adalah untuk supaya menumbuhkan rasa empati pada anak-anak Indonesia khususnya di Kota Kupang ini, agar supaya anak-anak Indonesia menonton film ini muncul ada rasa simpati kepada temannya, rasa sayang, rasa ikut memiliki dan lain-lain, semangat tinggi gitu ya, dengan mencontoh profil dari seorang Tegar itu. Seperti itu. Ini ada kerinduan sangat dari jajaran OPTD setiap kepala sekolah. Apakah mungkin ke depan perlu ada semacam film ini dipantaskan atau disampaikan di sekolah atau anak-anak sekolah yang dilibatkan dalam? Ya, memang target sebagaimana Perpres nomor 87 tahun 2017, targetnya itu sasarannya adalah anak Indonesia, untuk menyiapkan anak Indonesia dari sisi karakternya untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Pola pengaturan sistem nobarnya kan ini kan ada intervensi dari pemerintah ke dunia usaha, bagaimana caranya siswa itu bisa mengakses ruang publik ini untuk bisa menonton gitu secara bebas sesuai dengan keinginan daripada anak-anak dan keinginan daripada sekolah. Jam pelajaran itu bisa dilakukan dengan sistem outing kelas, karena ini kan juga merupakan kegiatan co-kurikuler gitu ya, co-kurikuler yang merupakan pengayaan daripada beberapa bidang seperti itu. Harapan untuk masyarakat kita, masyarakat Kota Kupang secara khusus. Kalau harapan yang umumnya ya mari kita sama-sama membina karakter anak Indonesia lah ya, karena dia pemilik masa depan ya, pemilik masa depan yang tentunya harapannya itu anak-anak Indonesia itu punya karakter yang kuat. Ingat bahwa negara yang maju itu selalu mempunyai karakter bangsanya itu yang kuat seperti itu. Baik, terima kasih untuk komentar, sukses untuk Bapak dan teman-teman begitu. Global to Indomedia siap mengawal edukasi dan literasi buat generasi bangsa. Terima kasih kepada media Global to Indo. Global to. Ya, siapa Pak? Terima kasih atas bantuan. Implementasi Perpres 87 2017 nih. Ini film Tegar hari ini disampaikan dan dihadirkan para kepala sekolah saya Kota Kupang. Mungkin Bapak bisa menggambarkan program ini. Ya, jadi sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, satu gerakan yang beliau canangkan adalah gerakan nasional revolusi mental. Artinya bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah rapuhnya mental bangsa, yaitu karakter yang masih rapuh. Nah, untuk itu beliau mengeluarkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan formal. Apa artinya itu? Artinya bahwa pelaksanaan pendidikan selama ini oleh jalur pendidikan formal itu belum optimal dalam hal penguatan karakter siswa. Dia lebih berorientasi pada
kecerdasan secara akademik, mengabaikan aspek karakter. Sehingga dalam rangka menyeimbangkan antara otak dan hati, olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga seimbang, sehingga cerdas secara otak, kuat secara karakter, sehat secara jasmani, maka pemerintah mencanangkan PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, dalam pelaksanaannya, PPK ini terintegrasi dalam proses pembelajaran, pembiasaan nilai-nilai yang kita miliki untuk siswa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, yang lebih menarik untuk anak-anak adalah bagaimana kita menghadirkan media film, ya toh, yang mana siswa menonton kemudian mengambil pesan moral ya yang terkandung di dalam film tersebut. Kali ini mereka menghadirkan film media film Tegar ya. Tegar ini kan adalah seorang siswa yang disabilitas, yang mana dia memiliki semangat juang yang tinggi di tengah keterbatasan fisiknya. Dia tidak menyerah begitu. Dia tetap berjuang untuk memperoleh ilmu dengan belajar terus, walaupun kakeknya melarang dia, ya dia harus meninggalkan kakeknya ingin untuk dia sekolah, tetapi ibunya tidak mau. Dia meninggalkan rumah dan dia mencari tempat untuk dia bisa bebas untuk menyambung pendidikan. Pesan moral yang harus diambil oleh kita adalah bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus memiliki semangat juang. Apapun keterbatasan kita, disitulah kita harus menemukan jati diri kita. Maka Tegar ini kan memberi inspirasi kepada kita orang-orang normal ya, bahwa dia saja dalam keterbatasan fisik dia masih berjuang untuk memperoleh hak-haknya, yaitu hak memperoleh pendidikan. Maka satu konsep yang harus kita hayati bersama adalah bahwa pendidikan itu untuk semua, tidak mengenal ya jenis kelamin, tidak mengenal kecacatan fisik, semuanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi pelajaran berharga dari film itu adalah satu, keberanian, yang kedua percaya diri, yang ketiga semua orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Terkait keinginan sejumlah kepala sekolah yang hari ini juga berkeinginan anak-anak mereka yang lain juga mau menonton, mungkin itu akan diatur. Itu sebuah niat yang baik. Mengapa niat itu baik? Karena apa? Ingin memotivasi siswa-siswanya. So, kalau ketika siswa menonton, dia akan terinspirasi, ya, dia akan memperoleh motivasi langsung bahwa dia saja begitu masih ingin belajar, apalagi saya dalam keadaan yang begini. Jadi itu sebetulnya niat yang bagus, kami dukung. Kalau bisa itu masuk keluar di satuan pendidikan sebagai bagian integral penguatan karakter siswa, juga sekaligus menjadi motivasi bagi siswa untuk percaya diri, tidak cepat putus asa, dan yakin bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi akan sasarannya ke SMP maupun di SD seluruh. Harapan Bapak ke depan terhadap masyarakat kita dengan film yang satu, edukasi dan literasi yang luar biasa. Ya, itu hal yang sangat positif ya, memberi inspirasi kepada semua warga bahwa bagi anak-anak usia sekolah, apapun latar belakangnya, dari keluarga mampu, kurang mampu, dari latar yang fisiknya lengkap atau kurang lengkap, disabilitas, tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan untuk semua, education for all, ya. Jadi tidak mendiskriminasi, ya toh, tetapi semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Itu merupakan hak dasar, hak memperoleh pendidikan sebagai warga negara. Artinya itu akan memotivasi anak-anak untuk menyayangi teman-teman yang disabel. Luar biasa. Jadi anak-anak memperoleh nilai kasih sayang. Bahwa kita tidak boleh memandang dia dari keterbatasan fisik, lalu kita mendiskreditkan atau menjauhi dia dan tidak bergaul. Di mata Tuhan adalah sama. Begitu. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Okto. Selamat siang Bapak. Selamat siang.